Kita dibahas nomor berapa dulu. Sok silakan. Harusnya udah bisa cari, kalau udah bisa semua ya. Silakan sebut aja nomor berapa, yang bagian mana. Pak, Yuk. izin nanya nomor 4, saya kurang paham gimana itu maksud soalnya. Bagian A atau B? Bagian A. Oke, bagian A nomor 4. Ada lagi yang lain? Pak, izin nanya, Pak. Yuk. Nomor berapa? Bagian mana? Bagian A nomor 5, Pak. A nomor 5, oke. Yuk, yang lain. Izin nanya, Pak. Yang B, Pak. Izin Izin nanya, Pak, nomor 2, bagian A, Pak. Pak, izin Oh, bertanya, bagian Pak. 6C, Pak. 6. 6C. Oh, berarti soal bagian D, nomor 6 bagian C-nya. Terus? Izin Nomor bertanya, Pak. 3 yang soal bagian B, Pak. Soal bagian B nomor? Nomor 3. Ya. Sok satu lagi. Nanti tinggal. Pak, izin bertanya, Pak. Bertanya yang ini, yang A nomor 3. Tadi satu lagi yang cowok apa? Bagian B, Pak. 2B. Oke. Coba sharing dulu ya, Tadi kan berarti yang bagian A itu bagian pertanyaan ya. Nomor 2, nomor 3, 4, 5. Betul nggak? Ada yang kurang nggak tadi? Hampir semuanya ini mah. Ya udahlah. Tuh. Berarti ntar coba saya cek dulu. Terus itu yang bagian A-nya ya. Terus bagian B-nya nomor 2, nomor 3, dan nomor 6. Oke. Jadi kita coba dulu dari bagian A di sini. Mulai dari nomor 2 ya. Kita lihat sama-sama. Oh, sama gini ya. Kan hari ini kita pakai Teams. Dan saya kan nanti nulis langsung di layar. Misalkan lag-nya ya, waktu jedanya antara saya nulis sama muncul di kalian terlalu jauh. Mungkin nanti pekan depan kita coba pakai Zoom atau yang lainnya. Kita coba dulu aja pakai ini, pakai Teams. Oke, kita lihat ini nomor 2 ya. Soalnya bagian A, pada saat T sama dengan 0, partikel bergerak sepanjang sumbu X pada posisi X0 sama dengan minus 20 meter. Oke, ini. Tinjau tanda dari kecepatan awal partikel V0, ada kecepatan awal V0, dan percepatan partikelnya itu konstan A. Untuk 4 kasus yang berbeda. Jadi ini maksudnya adalah ada 4 kasus atau kondisi, masing-masing memberitahu tanda dari kecepatan awal dan percepatan partikel. Jadi kalau saya gambarkan kayak gini misalkan. Ini ada sumbu X ke sini. Ini misalkan sumbu Y-nya ya. Oke. Kan awalnya benda ada di posisi X0 sama dengan minus 20. Berarti di sebelah kiri sumbu Y. Oke ya. Di sini. Di sini awalnya ini adalah X0-nya minus 20. Seperti ini. Nah, katanya kita punya 4 kasus. Yaitu ada tanda dari masing-masing V0 dan tanda dari percepatannya. Untuk kasus yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Katanya, kasus pertama, si benda itu bergerak dengan kecepatan awal yang bernilai positif dan percepatan yang bernilai positif juga. Oke, sekarang saya coba tanya dulu ya. Kalau ini saya asumsikan X positif itu ke sumbu kanan, Y positif ke atas, X ke kiri, kira-kira kalau V0-nya positif, ke arah mana dia bergeraknya? Si partikelnya, kanan atau kiri? Kanan. 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 Kanan.
Tuh poinnya ya. Jadi di sini kita ambil kondisinya adalah kanan positif, kiri negatif. Nih. Kasus 2 katanya V0-nya positif, A-nya negatif. Yang ketiga V0 negatif, A-nya positif. Yang terakhir negatif, negatif. Oke, yang V0 udah jelas ya, tadi positif ke kanan, kiri berarti gerak negatif. Sekarang gini, kalau percepatan, kira-kira kalau tandanya positif maknanya apa? Kalau negatif maknanya apa kira-kira? Positif dipercepat, Kalau Positif negatif dipercepat, dilambat. negatif diperlambat. Nah, oke. Ini benar tapi separuhnya. Mungkin di SMA gitu konsepnya ya. Kalau A-nya positif dipercepat, negatif diperlambat. Tapi hati-hati. Kapan sih sebuah benda itu saya sebut dipercepat? Kapan benda itu diperlambat? Nah, ini yang harus kita perbaiki konsepnya sekarang. Jadi, dipercepat diperlambatnya benda itu bukan ditentukan oleh positif negatifnya A. Tapi, dari bagaimana tanda antara V dengan A-nya. Jadi gini, benda itu dipercepat jika tanda aljabar dari V dan A-nya sama. Dia diperlambat jika tanda aljabar dari V dan A-nya berlawanan. Contohnya apa? Mungkin nggak kalau A-nya negatif dia dipercepat? Bisa aja. Kalau apa? Kalau V-nya juga negatif. Bayangin ya, mobilnya mundur sambil kamu gas. Itu kan dipercepat mundur kan? Itu adalah V-nya negatif, A-nya juga negatif. Jadi di sini ya, kita gunakan konsepnya. Nah, sekarang gimana mengaplikasikannya? Kita lihat ya soalnya. Pada kasus mana partikel akan yang A berhenti sesaat? Oke, kita lihat di sini. Kira-kira gerak yang seperti apa yang memungkinkan kendaraannya berhenti sesaat? Dipercepat atau diperlambat? Diperlambat. Diperlambat ya. Oke, jadi gini. Berarti kira-kira kalau diperlambat yang mana jawabannya? Kasus 1, 2, 3, 4. 2 dan 3. 2 dan 3. 2 dan 3. Berarti kasus 2 dan kasus 3. Kok bisa ya tadi diperlambat ya? Bayangin gini mobilnya. Saya ambil kasus 2. Yang kasus 2 itu mobilnya berarti gini kan. Kecepatannya positif, berarti dia ke sini geraknya. Tapi dia diperlambat. Berarti A-nya kan melawan dia kan? Berarti kayak direm. A-nya ke sini arahnya. Maka dia bergerak, lama-lama pasti dia akan berhenti. Nanti ada V sama dengan 0. Tapi berhenti sesaat, artinya apa? Ingat, di soal ini adalah percepatannya konstan. V-nya 0, tapi A-nya tetap ada. Kemana arah A-nya? Ke belakang. Maka nanti setelah dia berhenti, karena masih ada percepatan ke arah belakang, dia bakal balik arah. Jadi di sini dia berhenti sesaat. Itu maknanya ya. Kalau yang ketiga, kasusnya sama tapi kebalikan. Dia ke kiri dulu bergerak sesuai kecepatannya sampai nanti dia berhenti. Di sini V-nya 0, kemudian dia akan balik arah ke kanan. Itu kasus yang ketiga. Jadi oke ya. Kasus 2 dan 3 itu nanti menghasilkan kondisi partikel yang akan berhenti sesaat. Oke. Yang A itu udah kejawab. Yang B, pada kasus mana kira-kira dia akan melewati titik asal? Maksudnya adalah di kasus mana si partikel ini yang awalnya di X-20 akan lewat ke titik 0,0 di sini. Kira-kira yang mana kasusnya? Yang pertama. Yang pertama. Oke, ada lagi nggak yang yang ketiga, Kak. Ketiga. Oke. Yang ketiga. Tiga. Yang kedua gimana? Mungkin nggak? Kan yang kedua maju dulu. Mungkin. Mungkin ya. Tapi bisa iya, bisa enggak kan ya? Kita lihat ya. Kasus yang pertama. Dari sini, kemana bergeraknya? Ke
ke sebelah kanan dan dipercepat, berarti dia pasti maju terus ya. Pasti yang pertama itu pasti karena dia dari sini selalu maju ke depan. Pasti lewat. Oke, jadi yang pertama di sini pasti lewat. Tadi nyebut lagi yang ketiga. Yang ketiga gimana? Dari X0 dia mundur dulu ke sini sampai dia berhenti, kemudian dia balik arah ya. Sampai kapan balik arahnya? Karena A-nya konstan, maka dia akan terus bergerak. Maka dia pasti lewat juga ke titik asal. Yang kedua ini informasinya kurang lengkap. Kenapa? Betul, yang kedua itu dia maju dulu ke sini kan? Tapi kita nggak tahu sampai jarak berapa dia berhentinya. Apakah sebelum titik 0 ataukah sesudah? Kenapa nggak tahu? Karena kita tidak tahu berapa V0 nilainya, berapa A nilainya. Jadi kasus 2 ini bisa lewat, bisa tidak. Nah, karena dia masih tidak jelas, maka kita nggak masukkan ke jawaban yang ini. Oke ya, jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Yang C apa jawabannya kira-kira? 4. 4. Oke. Oh, yang C 4 ya. Dia karena apa? Yang keempat, dia ke kiri dan terus dipercepat ke sebelah kiri juga. Berarti dia pasti bergeraknya dari minus 20 ke minus 30, 40, dan seterusnya sampai minus hingga. Dia nggak akan pernah balik arah untuk menuju ke titik 0. Oke. Jadi yang ini jawabannya adalah kasus ke-4. Oke, ini adalah jawaban yang nomor 2 bagian A. Pak, mau Sampai tanya. sini, yuk silakan. Saya Rizky mau tanya, kok di Boleh. soal disebutkan titik asal itu maksudnya X sama dengan 0 meter atau X0-nya, Pak? Mana? Titik apa? Titik asal. Iya. Titik asal itu ini, titik origin. Oh, 0,0. Ya. Jadi mungkin di bahasa Indonesia itu agak aneh gitu ya, titik asalnya artinya dari kata origin itu. Jadi titik pusat koordinat. Oke ya, itu nomor 2. Nomor 3. Ini gimana nomor 3? Gambar di samping menunjukkan 3 lintasan sebuah bola ditendang di tanah. Oke, parabolik ya. Diskon udara diabaikan. Oke, urutkan dari yang terbesar, waktu yang ditempuh, kemudian komponen kecepatan awal arah vertikal, komponen kecepatan arah horizontal, dan laju awal. Oke, kira-kira waktu tempuhnya gimana hasil akhirnya? Sama atau beda? Sama Kak. Sama Kak, sama. Kalau sama alasannya apa? Kalau beda alasannya apa? Karena theta nolnya beda. Oke, jadi poinnya adalah gimana? Di sini kan lihat ya, walaupun ini kalau kita lihat sepintas, kayaknya yang 3 pasti lebih lama deh. Enggak juga di sini. Kenapa? Karena di sini kita lihat bahwa tetanya beda semua. Lihat tingginya sama semua. Coba kalian masukkan persamaan-persamaan itu, nanti pasti hasil T-nya sama. Jadi untuk waktu yang ditempuh, baik 1, 2, 3 itu akan menghasilkan T total yang sama. Gitu. Ya. Dilihat sini ya. Ini H max-nya atau Y max-nya sama semua. Kalau yang B gimana? Kira-kira yang B? Sama juga Kak. Sama juga ya. Kenapa sama? Karena tinggi maksimumnya juga sama. Oke. Lihat ya. Karena tinggi maksimum sama, ingat ya, tinggi maksimum itu dihasilkan oleh kecepatan pada arah vertikal. Ya. Jadi kalau tinggi maksimumnya sama, berarti kecepatan awal arah vertikalnya pasti sama juga. Berarti yang A sama B itu sama semua. Yang C gimana kira-kira? Kalau yang C paling besar yang mana? Yang besar yang 3. Oke, kita lihat ya. Kalau tadi arah ketinggian bergantung sama VY-nya, berarti kalau arah mendatar tergantung sama
Vx-nya. Makin jauh dia X-nya, berarti Vx-nya makin besar juga. Berarti V0x3 lebih besar daripada V0x2, lebih besar daripada V0x1-nya. Terakhir, yang D gimana? Tadi kan yang A, T1 sama dengan T2 sama dengan T3. Yang B-nya V0Y1, V0Y2, V0Y3. Yang C-nya V0x1, V0x2, V0x3. Yang D-nya gimana V0-nya? Yang paling besar yang mana? Yang paling besar V03, Kak. Oke, sama ya. Kenapa? Karena persamaannya kan V0 sama dengan akar V0x kuadrat V0y kuadrat. Karena Y-nya sama semua, berarti ya V0-nya bergantung sama V0x nilainya. Oke ya, jadi itu yang nomor 3. Pak, izin bertanya, Pak. Yuk. Tadi yang B kenapa sama, Pak? Yang mana? Yang 3B. Yang 3B, yang ini, kecepatan awal arah vertikal ya? Iya, Pak. Oke, di sini kita lihatnya. Dari ketinggian maksimumnya. Kan Y-max-nya sama semua kan? Y-max 1 sama dengan Y-max 2 sama dengan Y-max 3. Y-max itu kan dia bergantung sama apa sih? Y itu kan sama dengan Y0 tambah V0YT min setengah titik kuadrat ya? Iya, Pak. Ya, kalau Y max-nya sama, otomatis ya variabel di sini juga sama nanti V0Y-nya. Jadi kan kemampuan dia untuk mencapai titik tinggi itu hanya di apa istilahnya? Diberikan oleh kecepatan arah Y-nya saja. Jadi kalau nanti bendanya nyampe tingginya sama, berarti ya V0Y juga di situ. Ya, baik, Pak. Sama yang C juga. Yuk. Bapak izin bertanya. Yuk. Yang tadi yang 3C itu kenapa yang V03-nya paling besar? Nah, tadi gini. Ini kaitan sama yang B ya. Yang B tadi ceritanya adalah karena tingginya sama semua dan pencapaian ketinggian benda itu bergantung sama VY-nya. Kalau yang C, Vx itu mempengaruhi jauh dia ke arah mendatar karena X itu dipengaruhi oleh V0x dikalikan dengan T. Itu X-nya kan. Berarti karena sini T-nya sama semua, semakin besar X itu berarti V0x-nya kalau semakin besar. Berarti yang makin jauh jarak mendatarnya artinya adalah kecepatan dalam arah mendatarnya paling besar juga. Seperti itu. Oke, baik Pak. Makasih. Ada lagi? Atau bisa lanjut ke yang keempat kita? Oke ya, lanjut ya. Yang keempat di sini, sebuah bola dilemparkan dari tanah dengan laju awal dan sudut elevasi tertentu. Gambar di samping menunjukkan grafik jangkauan horizontal R bola terhadap sudut elevasi θ 0. Nah, jadi ini hati-hati, grafiknya bukan grafik X terhadap Y kayak parabola biasa ya, tapi R terhadap θ 0. Jadi sudut mendatarnya ini adalah sudut elevasi awal dan sudut tegaknya adalah grafik jangkauan horizontal R, berarti X max-nya ya istilahnya, X max sama θ. Urutkan titik-titik pada grafik dari yang terbesar A mengenai waktu tempuh total bola. Oke, berarti gimana? Berarti kalau ABC ini mana yang paling jauh jangkauannya? B. B. Terus urutannya kemana lagi? Ke A dan ke C ya, betul ya?
Itu kan R-nya ya. R-nya kalau R-nya makin tinggi berarti jangkauan horizontal bolanya makin besar. Kalau dilihat gini nih, ini biasanya tetanya kan antara 0 sampai 90 kan ya. Paling jauh itu kapan kalau tetanya berapa kira-kira? Paling jauh itu jangkauan? 45, Pak. Oke, tengah ya ini ya, betul nggak? Kalau 45 derajat, oh iya paling jauh jangkauannya. Gitu. Berarti kira-kira yang paling lama yang mana? Kalau saya gambar gini ya, YX-nya kira-kira seperti apa? Sini, sini, sama sini ya. Ini yang A, ini yang B, ini yang C. Ini Y, ini X, 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 ini Y, ini Y. Yang B jelas ya, 45 derajat kan gini kan berarti kan? Kira-kira. Nah, ini. A berarti berapa sudutnya? Di bawah 45 ya, berarti ya? Theta nolnya ya. Berarti kira-kira gini kan? Kalau yang C berarti dia lebih dari 45, kira-kira gini. Nah, ini gambarannya. Yang mana yang paling lama waktu tempuhnya? Yang B, Pak. Yang B, Kak. Yakin yang B? Yang A, Pak. Yang C, Pak. Yang C, Pak. Yang C. Jadi poinnya lihat ininya, lihat ketinggiannya. Ya. Makin tinggi maksimum maka dia makin butuh waktu. Kenapa? Ingat, parabola itu kecepatannya kalau Vx itu kan ini konstan ya. Dia nggak bergantung waktu. Jadi kalau mau ngomongin kapan yang paling lama, lihat arah apa? Arah Y-nya, karena dialah yang bergantung waktu. Berarti kalau kamu bisa bikin dia makin tinggi, otomatis waktunya makin lama. Jadi paling tinggi yang paling tinggi yang C kan ya, betul? Terus urutannya B, terus ke A. Berarti yang paling lama yang apa? C. Oke, C terus B terus A. Itu dia. Jadi di parabola ini poinnya adalah kamu harus ingat bahwa parabola itu intinya adalah gerak dua dimensi. Itu aja poinnya ya. Gerak dua dimensi parabola itu ke arah X sama ke arah Y. Ke arah X percepatannya sama dengan 0, ke arah Y percepatannya sama dengan minus G. Artinya apa? Waktu itu mainnya di sini. Di apa namanya? Di arah Y. Makanya tadi kita lihat di soal sebelumnya. Ini kenapa jawaban yang A-nya kotanya sama semua? Pasti kenapa? Karena tingginya ini sama semua. Tinggi maksimumnya. Kalau tingginya sama, selesai. Itu pasti sama waktunya. Ya, jadi ini juga sama. Pas mau ngomongin waktu, berarti lihat ketinggian yang dia capai ketinggian maksimumnya. Makin tinggi ya berarti makin lama waktunya. Itu yang A. Yang B-nya gimana kira-kira? Laju bola di ketinggian maksimum. Kira-kira mana yang paling besar, mana yang paling kecil? Alasannya apa? Ada yang bisa, ada idenya nggak? Coba. Yo, ada yang punya ide nggak? Pakai feeling yang mana? Sama kayak Vx-nya, Kak. Sama kayak Yang B berarti, Pak. Yang B. Yang B, Kak. Yang B. B, terus A, terus C. Oke. Ini ingat ya, ini di ketinggian maksimum. Oke. Laju bola di Y maksimum. Laju T apa sih ininya, rumusnya? Kan V sama dengan akar Vx kuadrat. Vx kuadrat tambah Vy kuadrat ya. Dengan catatan ingat bahwa Vx-nya di mana-mana sama, oke? V0x kuadrat tambah berapa? Vy-nya kalau di paling tinggi? 0.
Nol. 0 ya, karena jelas dia berhenti sesaat, tapi berhentinya maksudnya nggak bisa naik turun dulu, jadi 0. Jadi V-nya sama dengan V0x. Jadi kelajuan di Y maksimum itu sama dengan V0x. V0x itu apa sih persamaannya? Sama dengan V0 sin atau cos? Cos. Cos alfa. Di sini soalnya theta 0 ya. Theta 0. Berarti gimana tentuinnya? V-nya dari mana nilainya? Tergantung sama cos theta 0-nya, betul nggak? Ya. Berapa kira-kira? Yang mana yang cos theta 0-nya paling besar di antara tiga ini? A, B, C. Yang B, Pak. Yang C. A. Yang A. Misalkan gini, kalau yang A, nah gitu ya, coba dilihat dari cosinusnya ya. Kan yang B berarti pasti cos 45 ya. Yang C cosnya di antara 45 sampai 90. Yang A cosinusnya di antara 0 sampai 45. Dan situ bisa kalian cari. Jadi apa hasilnya, nilainya, jawabannya? A. A, B, C. A, B, C. V A lebih besar daripada V B, lebih besar daripada V C. C. Oke, sip. Itu ya. Ini nomor 4. Nanti parabola kita, kayaknya nanti di soal yang kalian tanyain ada lagi yang bisa kita lebih explore ya, parabola ini. Oke, nomor 5. Ada yang nanya lagi. Nomor 5, apa ini soalnya? Tentang gerak apa ini? Gerak melingkar ya. Sebuah partikel P bergerak melingkar beraturan dengan pusat lintasan di titik asal. Nah, itu ya, titik asal itu titik pusat koordinat 0,0. Kemudian berapa nilai theta agar komponen vertikal dari posisi RY memiliki nilai terbesar? Kemudian berapa titik nilai theta agar komponen vertikal dari kecepatan VY bernilai terbesar? Berapa nilai theta agar komponen vertikal dari kecepatan AY bernilai terbesar? Ya, kira-kira gimana ini mencarinya? Berarti kan titik ini, titik P ini kan koordinatnya adalah X, Y koordinatnya ya. Bisa berubah-ubah terus. Nah, jadi X-nya itu adalah R di X, Y-nya adalah RY-nya. Berarti yang A itu adalah mintanya kira-kira tetanya itu harus berapa biar nilai RY-nya maksimum atau terbesar. Kira-kira titiknya terbesar di mana di sini? Saya ambil aja ya. Di mana? 2. Saya ambil sini ya. Sip. Ini misalkan posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4. Yang mana yang nilai Y-nya paling besar? 2. Oke. 2. Sip. Itu dia. Gini. Pas di sini ya. Nah, ini panahnya. Kenapa di sini? Ya jelas Y-nya 2, Y-nya sebesar jari-jarinya kan. Kalau di kanan di kiri 0, Y-nya di bawah negatif. Berarti ini Y-nya terbesar. Berarti berapa sebetulnya tadi tetanya di sini? 90 derajat. Skip 90 derajat. Alias tadi ada nyebut pi per 2 ya. Oke. Sekarang yang B-nya adalah berapa tetanya agar kecepatan arah Y-nya maksimum. Gimana? Kalau kecepatan adalah, ingat, garis singgungnya. Ya, jadi lihat nih, saya gambarin. Di titik P, kecepatannya gini. Miring. Nah, ini V-nya. Berarti ke sini ada, ini VY-nya, ini VX-nya. Di posisi mana yang VY-nya paling gede nilainya? Berarti yang VX-nya 0. 1. Nah, itu dia, sip. Ini ya. Ini anggap aja bulatnya bagus. Di sini kan? V-nya ke sini. Ini berapa V-nya ya? Ya, total sama VY ini. Karena VX-nya 0. Berarti ketika berapa sudutnya di sini?
0 derajat. Theta sama dengan 0 derajat. Sip, itu dia. Yang C sekarang. Berapa nilai theta agar komponen vertikal percepatannya terbesar? Ayo. 270 derajat. Kenapa? Memang percepatannya kemana arahnya? Pusat. Ke pusat. lingkaran. Pusat. Namanya apa percepatannya? Kecepatan Sentripetal. Emang nggak ada kecepatan tangensial di sini? Nggak ada percepatan tangensialnya di sini? Ada. Kenapa sentripetal aja yang disebut-sebut? Betul, jawaban kalian udah betul. Tapi kenapa? Di soal disebut bahwa dia bergerak, melingkar, beraturan. Artinya hanya ada percepatan sentripetal yang bekerja. Ya, berarti sentripetal itu ke arah pusat ya. Misalkan di sini, berarti ke sini arahnya ASP-nya. Biar paling besar, berarti tadi ya, 270 derajat. Di sini kan? Kalau di bawah sini nanti kalian akan dapat ke sini arah ASP-nya. Ya, ini berarti AY. Oke. Berarti ini tetanya sama dengan 270 derajat. Sip. Udah bagus sampai sini, udah kalian bisa jawab dengan baik. Tinggal tadi ya ada beberapa alasan yang sebenarnya bisa didalami lagi. Oke, nomor 5 ini masih ada yang tanyain? Kita bisa lanjut ke bagian B-nya ya. B tadi ada yang mintanya nomor 2, nomor 3, nomor 6. 2 mana? 2 yang ini ya. Nomor 2, ini kan analisa grafis, kira-kira ada yang aneh atau bingung di sebelah mana dari soal ini? Di sini suka ada yang bingung. T-nya, Pak. T-nya ya, kenapa minus ya? Iya. Betul ya? Oke. Nah, memang dalam kondisi biasa, kita kan nggak mengenal T-nya minus ya. Nah, di sini, ini kasus khusus saja. Jadi, T0 itu adalah yang namanya disebut sebagai acuan. Acuan itu apa sih? Kalau di eksperimen, acuan itu adalah ketika kalian mulai istilahnya mencet start di stopwatch. Itu acuannya. Tapi kan kejadiannya bisa mulai sebelum kalian pencet kan? Nah, jadi ini gitu ceritanya. Ceritanya adalah bendanya tuh udah bergerak dari kapan? Tapi stopwatch-nya itu baru nyalainnya di sekian. Tapi data sebelumnya udah kerekam, jadi kayak gini. Ini minus 2 tuh cuman acuan aja. Jadi anggap aja boleh lah ini dari 0 sampai 6 juga sama aja sebenarnya. Sampai 8 nanti. Ya, jadi nggak usah bingung dengan T minus 2 ini. Oke ya, jadi itu. Jadi ini hanya masalah acuan kita kalau dalam eksperimen kapan mulai memencet si tombol start dari stopwatch-nya saja. Oke, kira-kira maaf, kira-kira soal ini kalau kita lihat minta apa sih? Yang diminta? Kecepatan partikel pada saat T sama dengan 6 ya. Berarti saya mintanya di sini soalnya adalah mintanya V ketika T-nya sama dengan 6. Ini yang diminta. Sedangkan grafik ini apa yang dimiliki dia? Nah, jadi kalau ketemu grafik, langkah paling pertama yang harus kalian catat atau kalian ingat tandai adalah apa sumbu-sumbunya. Ini sumbunya adalah A dengan T. Nah, sekarang ada A, ada T, mintanya V. Kira-kira gimana caranya? Hubungannya apa? Antara A, T dengan V. A turunan dari V. Oke, A terhadap waktu. Oke, punyanya adalah A itu sama dengan turunan dari T terhadap V terhadap waktu. Tapi soalnya mintanya adalah V. Berarti gimana cara nyarinya? Integral. V sama dengan integral dari misalkan T awal, T inisial sampai T final. Itunya ya, A
terhadap T. Ada yang kurang nggak di sini saya nulisnya? Benar ini V sama dengan? Integral V-nya juga. Oke, sini saya tuliskan dengan yang lebih proper aja ya. Jadi ini sama dengannya, hati-hati, bukan V, tapi ini adalah delta V-nya. Alias, ya ini, sama. Berarti ini adalah V akhir kurangin V awal sama dengan integral T awal, T akhir, A dt. Oke ya, jadi kita bisa mengintegralkan. Tapi kalau kita punya grafik antara dua besaran ini, yang dalam integral itu, berarti apa sih maknanya dari integral ini? Kalau saya punya grafik? Nah, kan kita tuh kan belajar awal integral itu kalau di matematik kan tujuannya menghitung luas daerah kan? Luas daerah yang bentuknya misalkan enggak terdefinisi dengan baik, kita pengen hitung luasnya, kita pendekatan nanti pakai penjumlahan, Riemann nanti jadi integral. Nah, di sini juga sama. Oke, berarti ini sama saja dengan luas. Pertanyaannya luas apa sih yang dicari? Luas yang mana? Kalau saya sebut luas daerah di bawah kurvanya, betul nggak? Iya. Luas daerah di bawah kurva, betul atau tidak? Betul. Oh gini lah, simpelnya lah. Oke ya, tadi dibilangnya, kalau saya bilang luas daerah di bawah kurva, berarti kalau saya arsir, ini loh. Betul, luas yang ini yang saya hitung? Atau bukan? Terhadap sumbu X. Hati-hati. Kalimatnya diperbaiki, ada sumbu X-nya di situ. Jadi, luasnya adalah, kalau kalian ingin punya definisi yang baik, luasnya adalah luas daerah. Luas daerah yang diapit kurva dengan sumbu datarnya. Sumbu datarnya bisa apa aja ya. Nah ini, jadi kalimatnya adalah luasnya luas yang diapit. Jadi kalau nanti kita bicaranya luas yang diapit, nanti kita bisa dapetinnya lebih proper ya. Berarti kalau luas yang diapit adalah luas cuman yang diapit oleh kurva dengan sumbu mendatar. Oke, stop di sini. Tambah satu lagi, ini kurvanya, ini sumbu datarnya. Nah, sekarang baru ini sesuai definisinya. Kalau ini udah oke, luasnya? Bisa ya? Silakan dicoba nanti, berarti luasnya kalau di sini TI-nya adalah T awalnya yang -2, T akhirnya yang 6 second ya. Berarti nanti VF-nya sama dengan dicari sama dengan VI-nya pindah. Awalnya kita ambil di sini. Berarti ketika dia 7 ditambah ya luasnya, kalau saya bikin misalnya ini luas 1, ini luas 2 ya. Tambah luas 1 ditambah luas 2. Ingat ya, negatifnya harus masuk. Nanti luas 2 berarti hasilnya bukan positif, tapi negatif. Kira-kira berapa hasilnya? Ada yang sudah menghitung? Luas 1 berapa, luas 2 berapa, sehingga berapa VF-nya? Luas 1, 36, luas 2, 4. 4 minus 4? Ya, minus 4. 4 ya, karena dia kan luas yang ini, si 3 yang bawah, tingginya kan minus. Sama dengan hasilnya adalah 39 ya, meter per second. Oke, seperti itu. Sampai sini ada yang bertanyakan dulu? Atau kita bisa lanjut ke soal berikutnya? Oke, nggak ada ya? Pak, masih kurang pengerti Pak, kenapa yang mana? daerah yang diapit kurva dengan sumbu datar Pak? Itu dari pernyataan di kalimat ya Pak, atau memang begitu ketentuannya Pak? Jadi kalau integral itu ya luasnya luas yang diapit
karena kita ingin apa namanya menghitung luas dari fungsi ini, ya berarti luasnya adalah luas yang diapit antara dia dengan sumbu mendatarnya. Kan di sini kita punyanya adalah A sama DT kan. A itu kan kurvanya. Ini kan kurvanya si A kan. DT adalah sumbu mendatarnya. Nah, berarti kalau integralnya adalah antara kurva dengan sumbu mendatar, berarti luasnya adalah luas yang diapit oleh kurva itu dengan sumbu datarnya. Ya, jadi di bawah sumbu datar itu nggak masuk. Hanya yang diapit saja, karena ini integral kayak gini integralnya. Nanti sama kalau kamu juga punya mau cari delta X sama dengan integral V dt kan ya. Misalkan gini nanti kurvanya. Berarti yang mana ini luasnya? Luasnya adalah yang diapit oleh kurvanya terhadap T-nya. Berarti cuman yang ini. Ya, karena kita ingin istilahnya mengalihkan luas antara ini sama ini. Terus simpelnya gini nih. Kalau V-nya konstan, ini V-nya konstan, ini T-nya. T1, T0. Berarti kan kalau saya pakai konsep ini, luasnya yang mana? Ini ya. Ini kan luas kotak. Luas kotak itu adalah panjangnya kali lebarnya. Berarti ini luasnya adalah sama dengan ininya V dikalikan delta T. Ini sama dengan X. Jadi rumus kan ya? Rumus posisikan ya? X sama dengan V kali delta T. Kayak gitu ya. Jadi luasnya luas yang diapit. Oke. Hati-hati dalam apa? Dalam nanti mengarsirnya. Masih ada yang ini? Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Nomor 3 di sini. Gambar di samping ini menunjukkan grafik kelajuan V terhadap ketinggian Y. Nah, ini beda lagi. Sekarang kelajuan dengan tinggi. Untuk partikel yang dilemparkan secara vertikal ke atas sepanjang sumbu Y. Diketahui jarak D. D itu adalah ini ya. Adalah 0,4 meter. Laju pada ketinggian YA adalah VA. Ya ini ya. Jadi kita lihat koordinatnya. Kalau ininya YA, ininya VA. Kemudian kalau YB, tingginya kelajuannya adalah sepertiga VA. Kebayangkan ya, kalau kamu lempar ke atas, lama-lama dia melambat kecepatannya kan ya. Jadi Y-nya semakin besar, makin tinggi, maka dia akan makin melambat kelajuannya. Berapakah nilai VA? Sekarang caranya adalah lagi-lagi sama. Kalau punya kurva, cek sumbu-sumbunya V sama Y. Tentunya ini VY ya, karena bergeraknya di sumbu Y. Dan di soal ini kita tidak melibatkan T, nggak ada waktu sama sekali. Jadi sekarang tugas kalian adalah cari hubungan antara V, kelajuan dalam arah Y, dengan ketinggian, tapi jangan ada T. Tentunya satu lagi, yang namanya gerak secara vertikal, kamu punya data. AY-nya ada, sama dengan minus gravitasi. Kira-kira persamaannya apa? Hubungan antara VY dengan Y tanpa ada T, tapi boleh ada gravitasi. Ada nggak persamaannya di kinematika? Kan punya 3 ya? Kita kuadrat. Sama dengan final kuadrat min 2GH. Kita bikin ya. Kondisi awalnya VB, awalnya VA, biar sesuai ya. Berarti VB kuadrat sama dengan VA kuadrat, terus minus 2G delta Y. Ya, ini minusnya dari gravitasinya ya. Jadi kan plus 2A delta Y. Oke, berapa VB-nya?
ketika Y-nya YB, VB-nya adalah 1/3 VA. 3 VA. Jangan lupa kuadrat. Nah, ini sering miss-nya adalah kalian lupa dikuadratin. Kalau enggak, sepertiganya enggak kuadrat, VA-nya kuadrat. Sama dengan VA kuadrat minus 2 kali 9,8 kali berapa delta Y-nya? Ini kan ya, delta Y itu kan? YB kurangin YA sama dengan 0,40. D. Sip 0,4. Oke, jadi berapa ini? Yang ini? 1/9 ya? 1/9 VA kuadrat. Pindah ya, satu lagi sini, kurangin VA kuadrat sama dengan minus 2 kali 9,8 kali 0,4. Nah, kalian bisa cari berapa VA-nya. Silakan. Nanti negatifnya bakal hilang sendiri ya, karena kedua ruas ada negatif. Yuk, coba dihitung ya. Ada yang udah dapat berapa VA-nya? Dua 2,9698 Pak. 2,9698. Berarti 3 ya. 2, ini lah 97 aja ya. Meter per second. Sip. Oke. Ya, jadi nanti gini ya. Kalau ketemu grafiknya yang enggak biasa, bukan V terhadap T, bukan A terhadap T, bukan X terhadap T, berarti coba kaitkan sama persamaan di kinematika yang ada 3 itu. Nanti biasanya kamu akan dapat hubungannya dengan cara mengambil data-data yang muncul di situ. Oke, nomor 3, ada lagi yang mau nanya? Selanjutnya itu tadi yang request nomor 6 ya. Oke, nomor 6. Ini nomor 6 ya. Kita lihat nomor 6. Katanya kecepatan gerak suatu partikel bergerak pada bidang XY. Berarti ini gerak 2 dimensi. Diberikan oleh V sama dengan 6T min 4T kuadrat dalam arah I tambah 8J dalam arah Y. Berarti Vx, Vy-nya kita udah punya. Dengan V dalam meter per second dan T-nya positif. Ya oke, ini cuma menegaskan saja dia satuannya SI. A, berapakah percepatan ketika T sama dengan 3 sekon? B, kapan jika mungkin kecepatan partikelnya 0? Yang C, kapan jika mungkin kecepatan partikelnya 0? Dan D, kapan jika mungkin juga laju partikelnya sama dengan 10 meter per second? Oke. Kita punya persamaan kecepatan terhadap waktunya ya. Berarti yang A, kalau mencari percepatan gimana caranya dari kecepatan? Tadi? Diturunkan terhadap waktu. Oke, berarti A fungsi dari T sama dengan dV per dt. Ingat ya, jangan masukkan dulu T-nya baru diturunin. Tapi turunkan dulu, cari dulu persamaannya.
Sama dengan berarti berapa hasilnya kira-kira di sini? 6 dikurang 8T. 6 min 8T, Pak. Oke. 6 min 8T dalam arah I. Dalam arah J-nya gimana? Jadi 0. 0. Oke, karena dia konstan ya J-nya ya. Konstanta turunkan 0. Oke, ini adalah apa namanya percepatannya. Berarti percepatan ketika T sama dengan 3 berapa hasilnya? Minus 18. Oke, sip. Minus 18, jangan lupa vektornya disertakan ya. Sip, itu dia. Itu yang A. Yang B-nya. Kapan jika mungkin percepatannya 0? Gimana kira-kira? Kita pengen A, T-nya sama dengan 0. Berarti berapa? Kapankah? 3/4 sekon, Pak. Sip. Berarti 6 min 8T, kita ambil besarnya aja ya. Sama dengan 0, berarti T-nya sama dengan 3/4 ya. 3/4 second. Oke, sip. Itu yang B. Yang C-nya sekarang, kapan jika mungkin kecepatan partikelnya 0? Gimana ini? Nggak mungkin 0, Pak. Kenapa nggak mungkin 0? Soalnya di T berapapun pasti punya kecepatan arah sumbu vertikalnya 8 meter per sekon. Oke, sip. Ya, jadi yang C itu tidak mungkin V-nya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini V-nya dia konstan. Ya, jadi T-nya berapapun Anda masukkan, pasti masih ada di sini. Oke. Pak, misi Pak nanya, maksudnya gimana? Ya. Pak? Jadi gini, kan V-nya itu sama dengan 6T min 4T kuadrat I tambah 8J. Ya kan ya? Diminta kan gini, kapan sih kecepatannya 0? Artinya adalah masukin T-nya berapapun. Mungkin nggak dia 0 di sini? Nggak mungkin. Kenapa? Kenapa? Karena berapapun nilai T-nya di sini kau masukin, misalkan ya, ada T sedemikian rupa, misalkan T-nya sama dengan 0. Berarti berapa V-nya? Yang ini 0 kan ya? 0 I tambah 8J. Kenapa? Karena yang ini nggak bergantung waktu nilainya. Ya, konstan. Artinya kalau konstan adalah kapanpun dia selalu segitu nilainya. Berarti nggak akan pernah V-nya 0. Kenapa? Karena ininya ada nilainya. Gitu ya. Baik, makasih Pak. Oke. Itu yang C. Kalau yang D gimana? Yang D Itu kapan? V sama dengan V0. Gimana caranya? Akar dari V0 kuadrat tambah. Mintanya apa sih ini? Mintanya ini ya, laju partikel sama dengan sekian. Hati-hati. Kalau laju, saya biasanya pakai simbolnya U biar beda ya. Kan sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Berarti sama dengan akar Vx-nya berapa? 6T min 4T kuadrat ditambah 8 kuadrat. Pengennya adalah kelajuannya 10. Ini gimana nyelesainnya berarti? Kita masukin ya. Berarti ini kita kuadratin semua ruas. Berarti 100 sama dengan 6T min 4T kuadrat ditambah 64. Kita pindah ruaskan 64-nya. Berarti hasilnya adalah 36 sama dengan 6T min 4T kuadrat. Berarti kalau 6T min 4T kuadrat sama dengan berapa di sini hasilnya? Plus minus 6.
Oke, plus minus 6 ya. Berarti ini persamaan apa? Persamaan kuadrat kan? Silakan jadinya misalkan berapa? 4T kuadrat minus 6T plus minus 6 ya. Kalian cari solusinya berapa. Nanti T yang positif yang bisa diambil. Seperti itu. Tanya Pak, T-nya di sini nanti hasilnya cuma 1 ya Pak? Gimana? Hasil T-nya itu cuma 1 ya Pak? Masa sih? Oh, hasil akhirnya nanti. Iya. Kalau sebenarnya kalau secara umum, kalau misalnya nanti dapat T-nya dua-duanya positif ya itu. Dia bisa 2 kali mencapai kelajuan kayak gitu. Misalkan gerak parabola tuh dapatnya T-nya 2 nanti. Tapi kalau di kasus ini nanti 1 dapatnya. Jadi ambil T yang positif aja. Kalau nanti kalian persamaannya apa entah, ternyata dapatnya hasil akar-akarnya adalah dua-duanya T-nya positif. Oh berarti ya dia 2 kali untuk mencapai kelajuan kayak gitu. Bisa aja. Nggak harus 1. Secara umum ya. Tapi untuk soal ini kayaknya 1 deh. Baik Pak. Oke. Oke, silakan. Ada lagi mau tanya? Ini requestannya udah kejawab semua. Ada nomor lainnya nggak yang mau tanyain? Izin bertanya nomor 9, Pak. Nomor 9. Yang lain ada lagi? Izin bertanya nomor 8, Pak. Ya. Nomor 8. Oke, sesuai urutan ya tadi ya. Kita ke 9 dulu. Oke, nomor 9. Kalau nggak salah nomor 9 ini ada ralat di soalnya. Saya nggak tahu apakah sudah dapat ralatnya. Tapi soal yang muncul ini soal yang sudah diralat ya. Kalau nggak salah dulu pas yang versi awal dia kurang informasi kecepatan kapal B-nya. Perahu A berada pada 4,0 km sebelah utara dan 2,5 km sebelah timur kapal B. Oke. Kita bikin dulu aja ininya sketsanya. Ini misalkan kapal A-nya 4 km sebelah utara. Berarti kalau ini nolnya, utara itu di atas, ini timur, ke kiri barat, ke bawah adalah selatan. Di sini kira-kira ya, ini ada kapal A. Di titik 4 km. Berikutnya adalah dan dia 2,5 km sebelah timur kapal B. Berarti kira-kira kapal B di sebelah mana? Di kiri, di kanan? Kiri. Kiri, sini ya. Sini ada kapal B. Jaraknya ini berarti minus 2,5. Posisinya. Berikutnya adalah mana soalnya itu? Kapal A bergerak ke arah selatan dengan laju tetap 22 km per jam. Berarti dia ke sini. VA-nya sama dengan 22 km per jam, berarti ke arah minus J. Satuannya km per jam. Kemudian kapal B bergerak 40 km per jam ke arah 37 ke utara terhadap arah timur. Oke. Timurnya mendatar, berarti dia miring ke sini. Sudutnya 37 derajat. Ini adalah VB-nya. Oke ya.
Berikutnya adalah pertanyaannya. Dalam notasi vektor satuan I dan J, berapakah kecepatan relatif kapal A terhadap kapal B? Nah, kita kalau ngomongin kecepatan relatif, kita harus bisa mengubah kalimat ini jadi simbol. Ya. Jadi kalau punya kalimat kecepatan relatif kapal A terhadap B, berarti ini nulisnya standarnya adalah VAB. VA terhadap B. Jadi kalau kecepatan relatif kapal Y terhadap kapal X, berarti VYX. Tuh. VAB definisinya dalam relatif itu adalah, kalau kita udah benar nulis kayak gini, gampang nulisnya, tinggal ikutin urutannya. VA dikurangin VB. Tapi masing-masing terhadap acuan yang sama. Kita anggap aja terhadap titik origin dua-duanya. Atau terhadap permukaan airnya misalkan ya. Jadi ini definisinya. Berapa VA-nya? Nah, ini adalah kalau di soal sini kan kapal A bergerak ke arah selatan dengan laju tetap sekian. Oh, berarti itu adalah terhadap koordinatnya kan. Ini juga VBO-nya. Berarti VAO-nya sama dengan kita punya 22 dengan arah minus J, betul kan? VBO-nya dikurangin. VBO-nya karena dia ada dua arah, berarti ini harus VBO dalam arah XI ditambah VBO dalam arah J-nya. Itu sama dengan ini minus 22J dikurangin VBO X-nya adalah VBO, sudutnya ada ya, kosinus 37 derajat I, min ini juga berarti VBO sin 37 derajat C. Seperti itu. Jadi bisa dihitung ya berapa nilainya. Yang ini sama dengan minus 22J. Coba yang ini berapa? VBO cos 37. Ambil aja 0,8 ya cos 37-nya. Berapa VBO X-nya berarti? VBO-nya 40 kali cos 37. Berapa? 32, Pak. 32. Ini berarti 32I. Yang satu lagi? Berapa? 24. Jadi hasil akhirnya berapa di sini? Min 22 sama min 24. Ini berarti min 32I dikurangin berapa? 46 ya. C. Satuannya saya kasih sini aja. Oke. Ini ya. Jadi poinnya adalah terjemahkan dulu kalimatnya ke dalam bentuk simbol. Udah gini tinggal kalian ikuti definisinya saja, aturannya. Yang B-nya adalah tentukan posisi kapal A relatif terhadap kapal B sebagai fungsi dari T. Dengan posisi yang dituliskan di atas adalah posisi kedua kapal pada saat T0. Oke, berarti maksudnya adalah R A pada saat T sama dengan 0 itu sama dengan 4J. Sedangkan RB-nya ketika T sama dengan 0 di soal itu adalah minus 2,5 I kilometer. Ya, diminta adalah tentukan posisi kapal relatif A terhadap B. Berarti ya RAB. Gimana kalau punya RAB? Anda punya VAB? Kayak tadi ya. Pakai integral kan ya? Berarti RAB ketika T sama dengan 0. Ini untuk T-nya saja. Sama dengan
ditambah integral VAB dt. Nanti sama dengan berapa? RAB-nya adalah sama ya. Kalau Anda punya itu berarti RAB sama dengan RA kurangin RB. Berarti di sini RA-nya 4J dikurangin minus 2,5I. Jadinya adalah 2,5I ditambah 4J kilometer. Ini yang nolnya ya, ketika T-nya sama dengan 0. Jadi di sini masukkan 2,5I ditambah 4J ditambah integral ini dari 0 sampai T. Berarti sederhana kan ya, gitu ya. Minus 32T I minus 46T J. Jadi tinggal dijumlahkan sesuai sesuai arahnya ya masing-masing. Jadi berapa kira-kira dapatnya? Yuk, berapa hasilnya? Ini apa sih mintanya? Posisi ya, berarti vektor ya. Berarti I sama I ini ya, berarti hasilnya adalah 2,5 dikurangin 32T dalam arah I ditambah 4 dikurangin 46T dalam arah J kilometer. Oke, nyampe sini ada yang tanya dulu. Jadi jangan bingung ya, kalau yang relatif-relatif itu kayak gini pokoknya. Apa namanya? Bisa definisikan dulu dari kalimat jadi simbolnya. Pak izin bertanya Pak. Yuk. Itu emang rumusnya jadi ada ya plus integral gitu ya Pak? Yang mana? Nah ini. Ya, yang Yang RA itu ya. Yang Ya. tadi ini kan. Ini dari kinematika. Kan tadi kita punya, kalau kalian punya V, mau cari X gimana caranya? Integral kan ya? Kayak tadi kan kalian punya A, mau cari V integral. Punya V, cari X integral lagi ya. Naik ke atas kan? Kan X itu posisi. Kalau secara umum berarti itu delta R sama dengan integral V dt. Kalau dari ini T1 sampai T2 berarti ininya adalah R2 kurangin R1 sama dengan integral 12 V dt. Berarti R akhir sama dengan R awalnya ditambah integral V dt. Nah, tadi saya langsung ke situ. Oh ya. Ini ya sama aja jadi. Dari delta R sebenarnya itu. Ya, Pak. Yuk. Yang C gimana yang C? Kapan kedua kapal berjarak pisah terpendek? Kalau apa kira-kira? Yo, gimana yang C? Ada yang punya ide nggak? Diapain? Yo, gantian dari kalian. Posisinya diturunin sama dengan 0. Posisinya turunin sama dengan. Jadi saat itu, saat V-nya 0 berarti. Yo, berapa? Limit ya Pak. Limit. Ya, limit.
Benar sih tadi. Berarti itu kan apa? Kalau punya fungsi kapan dia minimum, kalau apa? Tadi udah benar? Diturunin sama dengan 0. Ya udah, coba diturunin sama dengan 0. Nah, tapi di sini yang diturunin bukan vektornya ya, tapi yang diturunkan adalah besarnya. Kenapa? Mintanya di sini adalah harus dari laju kita ngambilnya. Jadi nanti yang diturunin adalah benar. Bukan vektornya ya. Nanti berarti carinya adalah dr dt-nya sama dengan 0. Tapi r-nya apa namanya? Besar dari itunya, jaraknya. Jadi R-nya berapa sini? Dengan cara R-nya itu adalah akar RAB ya. RABX kuadrat tambah RABY kuadrat sama dengan bisa di apa namanya? Dimasukkan akar dari 2,5 minus 32T kuadrat tambah 4 minus 46T kuadrat. Up. Nah ini yang diturunkan terus harus sama dengan 0. Jadi ujung-ujungnya matematika ya ini ya, ketemunya ya. Jadi pakai sifat-sifatnya. Berapa kira-kira? Jadi dt dari ini ya 2,5 minus 32T kuadrat tambah 4 minus 46T kuadrat. Pangkat setengah. Begini lebih kelihatan mau diapain turunannya. Ini harus sama dengan 0. Cari T-nya berapa. Ya, itu matematik ya, bisa harusnya. Pakai aturannya nanti. Teorema turunan ada banyak kan. Yang di SMA lu udah pernah belajar. Pak, izin bertanya, Pak. Yuk, kenapa? Ini kan dari jarak berarti diturunin ke kecepatan ya, Pak? Sebenarnya di situ ya. Secara intuitifnya iya. Tapi kita memahaminya ini dari apa? Ya ini kayak kelajuan jadinya. Kita memahaminya adalah kita punya fungsi, pengen fungsinya minimum kan, berarti fungsinya turunin harus sama dengan 0. Jadinya kayak apa namanya? Kelajuan di situ. Tapi dengan fungsi waktu. Oke, ini dapat kotanya pasti kok. Pak izin bertanya Pak. Yuk. Tapi agak ngulang sih. Tadi yang bagian 9B Pak. 9B, oke. Itu tadi dicari integralnya lagi buat apa ya Pak? Yang mananya? Cari apanya? Sorry. Cari luasnya lagi buat apa? Yang integral 0 sampai T VAB. Nah, oke. Jadi kan kita di soal ini kita kan pengen punya ini kan diminta posisi ya, betul kan? Kapal A berarti terhadap kapal B sebagai fungsi dari T. Jadi pengennya adalah gimana sih R A B-nya fungsi T. Nah, yang kita punya di sini adalah hanya
informasi posisi awalnya saja, yaitu R0-nya aja. Dia pengennya adalah R kapanpun ketika T. Berarti kita butuh info lain kan? Info yang ada adalah cuman kecepatannya aja. Yang saya punya hanya kecepatannya saja. Ini yang ada. Sekarang dari sini biar dapat ini gimana caranya? Harus naik kan ya? Harus naik Pak ya. Integral berarti. Jadi kalau kamu punya fungsi kecepatan, punyanya itu butuhnya fungsi posisi, berarti integralkan kecepatannya. Nah, kalau di bawah kan ada A kan ya nanti. Begitu. Makanya kenapa saya integralkan di bawah sini? Karena saya butuhnya R, tapi yang saya punya adalah V. Berarti integralin. Kayak gitu. Kalau dapat min 32-nya dari mana Pak? Min 32 yang mana? Yang min 32T. Ini. Iya. Nah, VAB-nya ini VAB jawaban A. Oh. Ini. Oke. Kan ini kan integralin gampang kan ya. Konstanta kan tinggal kasih T aja ya. Iya. Sip. Ya itu. Habis itu tinggal satuin nama yang depannya. Oh ya baik. Makasih Pak. Oke. Oke ya, tadi yang ini, jadi takutnya kita kelamaan di matematik ya. Coba dihitung berapa hasilnya, dapatnya. Ini soalnya pakai KM per jam ya, nanti hasilnya berarti ini dalam jam dapatnya kalian. C-nya dalam sekian jam. Itu yang C-nya, silakan dicoba. Di masing-masing aja. Kemudian yang D-nya berapa jarak pisah terpendeknya. Berarti berapa sih R-nya ya, berarti nanti masukin T ini, misalkan ini kasih nama T minus, T minimum, berarti nanti yang D carinya adalah R AB minimum. Berarti R minimum adalah RAB, masukin ketika T-nya T minimum. Ya, berarti yang ini. T-nya dari sini. Dapat berapa hasilnya. Seperti itu. Oke, tapi mintanya ini ya, hati-hati. Mintanya jarak pisah. Berarti nanti ini udah dapatnya I, dapatnya J, nanti hasil akhirnya adalah mintanya jarak pisah ya. Jarak itu kan berarti skalarnya ya. Skar Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Mintanya bukan vektornya, tapi jarak terpendeknya. Oke, ada lagi nomor 9. Coba sini aja ya. Kalian bisa hitung sendiri. Satu lagi tadi nomor 8 soalnya ada ini. Ada yang tanya juga. Nomor 8. Oke, ini parabolanya lumayan ya. Sebuah bola dilemparkan dari dasar suatu gedung dan 4 detik kemudian sampai ke atap suatu gedung dengan tinggi H 20 meter. Oke. Bola mendarat di atap membentuk sudut theta 60 derajat terhadap atap. Tentukan jarak horizontal yang tempuh bola alias D. Kemudian berapakah, ini soalnya harusnya B ya. Ini B. Berapakah besar dan sudut terhadap horizontal dari kecepatan awal bola? Berarti yang soal A nyari D, yang soal B nyari V0-nya berapa, elevasi awalnya berapa. Oke, di sini kita fokus dulu pada apa yang diminta. Nanti kita mulai mundur melihat apa yang tidak kita punya ya. Yang A itu di sini
Dimintanya adalah D. Berarti D itu kan sama aja dengan kalau ini parabola. Ini ada alfa. Berarti sama dengan jarak X-nya kan. Nyarinya X-nya berapa. X itu ingat kalau di parabola arah X itu kan geraknya terus beraturan. Artinya nggak ada percepatan, berarti ininya adalah V0x dikalikan dengan T. T-nya apa? T-nya adalah T total dia bergerak. Dari awal sampai dia berhenti. Berarti T-nya ada ini ya, 4 second. Sama dengan V0x dikali 4. Masalahnya adalah kita tidak tahu berapa V0x-nya. Itu dia. Berarti karena kita tidak tahu berapa V0x-nya, kita coba cari nilainya dari informasi di sumbu lainnya, yaitu kita lihat sumbu Y-nya. Kenapa? Karena sumbu Y-nya ternyata tingginya diketahui 20 Y-nya ya. Kita ke sumbu Y dengan harapan kita bisa dapat berapa nilai V0x-nya. Kita tahu bahwa H-nya itu sama dengan Y-nya, itu sama dengan Y0 ditambah V0YT min setengah GT kuadrat. Ya. Kita ambil aja di sini asumsinya titiknya biar gampang 0,0. Berarti Y0-nya 0. Y-nya adalah H, itu berarti 20 meter. Sama dengan V0Y-nya kita belum tahu. Kali T-nya 4, kurangin setengah. G-nya 9,8 dikali 4 kuadrat. Ya. Nah, dari sini kita dapat apa di sini berarti? Yang kita dapat nilai apa? V apa? Oke, V0Y-nya berapa? Ini coba saya hitungin aja ya, biar nggak udah mepet waktunya. Di sini V0Y-nya kalau kita hitung 24, 8, nanti dapatnya sekitar, saya pulatan aja ya, 24,6 meter per second. Nyampe sini kita masih belum dapat V0x-nya berapa. Ya, gimana cara nyarinya? Sekarang kita butuh satu lagi datanya. Lihat di sini ya. Kita ke titik ujung sini. Di ujung sini bolanya atau ya bolanya dia ke sini arahnya yang saya pasti panah. Ini adalah V-nya. Ketika T-nya sama dengan 4. Berarti V ini ada dua kan ya. Ada V ke arah mendatar. Vx ada V ke arah bawahnya. Vy. Tetanya di sini ada. Kira-kira ini tetanya mana? Yang atas yang bawah? Kalau dari gambar ini. Kalau saya ulang di sini gambarnya. Ke sini ada Vy. Ke kanannya ada Vx. Ke sininya ada V. Ini saat T sama dengan 4. Yang theta 60 derajat yang mana? Yang atas yang bawah? Yang bawah, atas. Pak. Nah, barengan beda jawabannya. Yang mana? Yang atas. Yang atas, Pak. Yang atas. Oke. Yang atas ya. Berarti di sini ya. 60 derajat. Satu lagi, jangan lupa. Kalau parabola, Vx-nya konstan atau tidak? Kalau parabola. Konstan, Pak. Konstan, berarti Vx ini sama aja dengan V0x. Nah, jadi kita bisa dapat nilai V0x dari sini. Berarti butuh apa di sini? Kita bisa cari ya. Berarti saya butuh Vy-nya kan. Vy
itu sama dengan berapa? V0Y minus GT. Ini dalam arah Y ya. Dalam arah vertikalnya. Sama dengan V0Y-nya 24,6 kurangin 9,8 dikalikan T-nya tadi berapa? 4. Ini VA-nya ya. VA-nya berapa di sini? VA-nya adalah sin atau cos berarti. Di sini VA-nya. Berarti V sin 60 kan ya. Ini adalah V sin 60. Berarti V kali setengah akar 3 sama dengan 24,6 kurangin 9,8 kali 4. Berarti V-nya berapa di sini bisa kita hitung ya. Ini V-nya bukan V0 tapi V pada saat T-nya 4. Berapa di sini dapatnya berarti? Kita bisa hitung. Kira-kira kalau saya hitung hasilnya nanti 16,86. Bisa dicek sama kalian ya. Terus berapa VA-nya sekarang berarti? V-nya punya. VA-nya berarti sama dengan V sin 60 derajat. Masukkan yang ini ya. Nanti dihitung berarti dapatnya berapa VA-nya? 16,86 kali sin 60. Hasilnya adalah 14,6 ya. Ini kan. Dah. Punya VY, punya V, punya V0Y. Nyari V0X gimana caranya berarti sekarang? Kita belum tahu ini ya, kita belum main ke sini. Kita belum tahu alfa. Hah? Ya. Tadi yang 9,8,4 24,6 dikurang 9,8 dikali 4 itu hasilnya dipositifkan, Pak. Yang mana? Yang 24, kan 9,8 kali 4 itu 39,2, Pak. Terus 24,6 dikurang 39,2 kan harusnya min 14,6, Pak. Oh, sini, sorry. Di sini mana? Kan V-nya ke ini ya, V-nya ke arah bawah ya. Oh iya, Pak. Ya, Pak. Ini ya, sorry. Nggak, saya yang lupa nulis seperti ini minus. Nah, kayak gini ya, berarti ya. Iya, Pak. Sip. Ini besarnya aja, yang ini mah. Berarti ini besarnya VY. Oke, sip. Jadi sekarang berapa V0X-nya? Dari ini semua infonya. Kita gunakan yang ini ya. Saya bulatin di sini nih, di sebelah kanan. Dari sini berarti apa? Kita punya V kuadrat sama dengan V0X kuadrat ditambah VY kuadrat. Kita bisa cari V0X-nya berapa. Coba saya hitung. Nanti cek lagi sama kalian ya. Hasilnya kalau di saya 8,43. Nilainya V0X berarti kita kembali ke sini. Nanti dapat nilainya adalah 33,72 meter. Itu D-nya. Nah, ini parabolanya level 3 soalnya ya. Harus buka-buka dari informasi lain. Kemudian yang B-nya, berapakah besar dan sudut terhadap horizontal kecepatan awal bola? Oke. Cari besar kecepatan awal berarti V0 sama dengan akar V0X kuadrat tambah V0Y kuadrat ya.
V0 X-nya sudah punya nilainya, V0-nya juga sudah punya, bisa dihitung. Ya, hitungan saya kira-kira nilainya 24,6 kuadrat ditambah 8,43 kuadrat. Hasilnya 26. Tuh. Yang C-nya adalah cari sudutnya, berarti alfanya sama dengan inverse tangan V0Y per V0X ya. Jadinya inverse tangan dari sekian dimasukkan. Hasilnya V0Y-nya 24,6/3. Inverse tangan, shift tangan itu hasilnya adalah 71,1 derajat. Oke, dapat ya. Ini parabolanya ya ini bintang 3 jadi banyak variabel harus dicari dulu. Tapi intinya itu ya, parabola itu harus ingat bahwa dia cuman gabungan gerak vertikal yang percepatannya gravitasi dan gerak horizontal yang percepatannya 0. Udah. Jadi jangan kepaku kayak di SMA ya, rumus-rumus yang sudah jadi itu berlaku pada kondisi tertentu saja. Kita nggak bisa menggunakan itu untuk semua kasus. Oke, silakan. Ada yang tanya dulu nggak? Kebetulan nih waktunya sudah hampir habis. Pak Punten, ini mah bukan nanya soal, tapi tadi saya lupa presensi DCX, Pak. Tadi dibuka nggak tapi sama Pak Yudinya? Yang lain bisa nggak? Takutnya nggak dibuka juga. Ya, pokoknya nanti data ini saya ambil dari ini ya, dari kehadiran di meeting dulu aja. Nanti saya coba ke Pak Yudi dikomunikasikan. Soalnya yang buka link di sananya pakai akun Pak Yudinya. Dicoba saya ini. Intinya yang hadir ini saya ambil dari data di ini aja, di meeting dulu ini aja. Iya. Kasih, Pak. Oke. Lagi nggak yang mau nanya? Saya juga tadi lupa absen, Pak. Oke. Penting ada dulu sini. Bentar ya. Oke. Kayaknya udah cukup ya untuk materinya ya. Gimana? Udah cukup? Udah, Pak. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya aja dulu gini. Untuk berikutnya mau tetap pakai ini aja atau pakai MS Team aja atau mau pakai Zoom? Kira-kira gimana? Menurut saya lebih bagus Zoom, Pak. Delay-nya lebih kecil. Nah, itu dia. Saya tuh tadi mikirnya saya cobain delay-nya kayak Zoom lebih kecil, cuman ya biar kelihatan aja bahwa kita tutorial. Jadi gimana? Mungkin gini aja ya. Minggu depan kita coba pakai Zoom, nanti bandingkan hasilnya aja. Kalau misalkan enggak bagusan MS Teams ya kita kembali, kalau enggak nanti kita pakai Zoom. Nanti untuk minggu depan mungkin H-1 linknya saya share di MS Teams aja, link Zoom-nya ya. Oke, jadi minggu depan kita coba pakai Zoom aja, oke? Gimana? Oke, Pak. Oke, Oke, Pak. Boleh. Boleh, Pak. Pak.